Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Nusantara. Pagi ini kita balas komen daripada orang Jawa. Ini kuli bangunan ini di Aceh dulu. Jangan terlalu banyak fitnah bos. Sesudah tsunami aku di Aceh 2 tahun lebih. Aku udah banyak dengar warga sana cerita menjelekkan polisi dan TNI. Itu hanya fitnah. Aku bangun rumah di daerah Aceh Selatan. Dan sebagainya lah cerita dia itu dalam komen dia itu kan. Yang intinya menjelek-jelekkan orang Aceh lah, menjelek-jelekkan Aceh. Jadi di sini perlu saya paparkan, saya terangkan kepada bekicot ini, kan? Saya terangkan pada kau. Aceh itu dahulu sebuah wilayah yang aman damai dari segala kerusakan, keburukan dan kemungkaran dan kemaksiatan. Selepas banyaknya datang Jawa transmigrasi dan pencerobohan Belanda, penjajahan sampai sekarang, Aceh itu ternoda, tercemarkan. Apalagi akibat datang Jawa-Jawa transmigrasi ke Aceh. Karena kedatangan mereka ini merusak, bukan memperbaiki dan menjaga alam semesta di Aceh. Merusak di Aceh. Itu fakta realitas. Kalian memang sudah tabiat kalian keluar kan, jadi teriak-teriak seperti kalian teriak ke Malaysia. Kalau tidak ada warga rakyat Indonesia yang membangun bangunan-bangunan tinggi di Malaysia, tidak ada Malaysia itu tidak akan maju. Tapi fakta realitasnya, kalian tidak pernah dipaksa untuk bekerja di Malaysia. Kan? Kalaupun kalian bekerja di Malaysia, diberi upah. Kalian dapat gaji, dapat uang. Jadi, bukan kalian kerja gotong royong, kerja buat bangunan tinggi-tinggi di Malaysia. Pahamkan itu. Begitu juga di Aceh. Yang kau cakap kau jelek-jelekkan Aceh. Aceh itu jarang-jarang kita dengar dia mencuri, menipu, memalak orang. Jarang-jarang. Di antara seluruh wilayah di Nusantara ini, sebab aku pun pernah pergi mana-mana tempat di Indonesia, ke Medan, Pekanbaru dan sebagainya, aku pernah pergi merantau. Di antara seluruh wilayah di Nusantara ini, yang jarang-jarang terjadi tindak kriminal itu Aceh. Aceh itu aman dari pencurian kendaraan dan sebagainya. Coba kau tengok di Medan, setakat sandal aja kita letak, pergi sembahyang dekat masjid, keluar sudah hilang itu sandal. Karena banyak rayak-rayak besi kan, banyak pencuri. Di Aceh itu kurang pencurian, kasus-kasus kriminal. Bila itu Aceh itu banyak kasus pencurian, perampokan dan sebagainya, penipuan, selama aman ini, selama ada aman pasca tsunami ini. Karena ramai datang para penyangat-penyangat dari luar Aceh ke Aceh, terutama Jawa-Jawa itu dari Pulau Jawa kan, yang bekerja dengan modus bekerja mencari rezeki. Dan sifat orang Aceh itu mulia, tidak bersifat preman, tidak bersifat samseng. Samseng orang Aceh, preman orang Aceh dekat luar, dia tidak mau menjadi preman kampung. Kepaham itu kan? Jadi kalau masyarakat hari ini melihat memang fakta realita itu seperti masa perang-perang dulu di Aceh, masa perang konflik di Aceh dulu. Di mobil-mobil, di cermin depan mobil Tentara Republik Indonesia Jawa itu ditulis malaikat pencabut nyawa lah. Ya kan? Kami datang ke Aceh, kalau tidak mati kaya. Begitu slogan mereka di cermin-cermin mobil, di mobil tentara dan polisi di ketika perang dulu. Sebab itu terjadi, orang Aceh kenapa memandang polisi itu bukan penegak hukum tapi perampok, pencuri. Begitu juga kepada tentara TNI Republik Indonesia. Karena mereka sering menjarah harta rakyat, merampas emas, uang tabungan dan sebagainya ketika konflik dulu.
Sering mereka lakukan tindak anarkis, kan, secara brutal. Penjajah, mana ada sikap penjajah beretika dan sopan santun? Tidak ada. Hanya di Pancasila saja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia entah di mana, kan. Tapi di Aceh yang berlaku tindak kekerasan lebih kurang beda-beda tipis dengan apa yang terjadi di Palestina orang ini, yang dilakukan oleh IDF, tentera Zionis, kepada rakyat Palestina. Begitulah yang terjadi. Beda-beda tipis saja. Nah, beda antara macam lebih kuranglah macam anjing dengan babi. Beda itu saja, kan. Anjing itu orang Islam tak pernah memelihara anjing, tapi kalau babi orang Islam kan tidak memelihara babi. Tak pernah kita lihat orang Islam memelihara babi. Tapi kalau anjing, ada orang Islam, banyak kita tengok orang Islam memelihara anjing, kan. Begitu juga Indonesia itu munafik. Jadi penjajah. Begitu juga yang perlu kita utarakan hari ini. Fakta realita hari ini, mustahil korban-korban banjir itu melakukan tindak kriminal, yaitu mencuri, merampas, memalak orang dan sebagainya. Tidak ada. Karena pasca banjir di Aceh, contohnya di Tamiang, sampai 3 hari 3 malam orang itu tidak makan, tapi masih bertahan, bersabar, tafakur, tetap istiqamah pada pendirian keimanan mereka, tidak menjarah harta orang, tidak memecah kedai-kedai orang. Tapi kau tengok di Sumatera Utara, Sibolga, baru 1 hari semalam tsunami, semalam banjir, langsung hari ini dia pecah kedai Alfamart. Dipecah, dijarah semua barang. Kalaupun mereka lapar, haus dan sebagainya, kenapa tak dirampas makanan-makanan saja? Tapi kenapa diambil, dicuri semua barang-barang elektronik dan sebagainya semua? Karena kalian memang pencuri. Sebab pada dasarnya, pada asal muasalnya Aceh itu daerah yang kondusif, aman, kan? Tapi selepas penjajah keluar masuk berdatangan ke Aceh, selepas itu Aceh rusak. Rusak dari segi segala macam lah di Aceh, sampai banjir hari ini. Jadi kalau hari ini kita lihat memang mayoritas orang-orang Pulau Jawa yang keluar NKRI ini, negara korupsi Republik Iblis, memang tidak suka dengan Aceh. Dia benci, dia hujat Aceh dan sebagainya. Dia menutup keburukan mereka, menampakkan keburukan orang lain. Bahkan mereka tidak sanggup membuktikan kejahatan Aceh, keburukan Aceh hari ini. Jadi orang ini memang lebih kurang macam Yahudi lah. Fakta realitanya lebih kurang macam Yahudi, walaupun beragama Islam, KTP Islam, tapi munafik. Urung di antara semua kafir dan Nasrani, Yahudi, orang paling celaka itu munafik, orang Islam munafik. Seperti orang mayoritas kita lihat, kebanyakan orang-orang Islam yang di luar Aceh, yang menghujat Aceh, menyudutkan Aceh, memfitnah Aceh dan sebagainya hari ini, kan. Walaupun Aceh tengah ditimpa musibah banjir bandang, dan mereka berani memvonis, dan banyak yang jadi wakil Tuhan, kan, menghujat Aceh dan sebagainya. Ada yang meramal lah, Aceh ini akan begini, akan begitu. Tapi ingat, di akhir zaman Rasulullah pernah bersabda, wilayah-wilayah yang aman damai, itu panjang kalau kita ceritakan. Dan bangsa yang akan bangkit menjadi tentara-tentara Al-Mahdi, yaitu bangsa itu tak perlu saya sebutkan Aceh lah apa semua. Tapi yang intinya, golongan bangsa itu dari bangsa Melayu. Entah dari kaum mana satu, kita pun tak tahu. Entah Melayu Siak kah, Melayu Riau, dan Melayu apakah, Melayu Kelantan, atau Melayu Deli, atau Melayu Aceh. Itu yang intinya dari bangsa Melayu, pasukan-pasukan Al-Mahdi. Tapi bukan orang Jawa. Orang Jawa tidak ada kena-mengena. Orang Jawa kaum hamba budak pada Belanda. Kaum yang pernah dikutuk. Bahkan Belanda sendiri pernah mengatakan, kan, ini bukan rasis. Jawa itu manusia setengah monyet. Itu Belanda yang cakap, yang bilang macam tu. Kau belajar dekat buku-buku sejarah yang dicipta oleh Belanda.
Oke? Sekian.